Ibadallah jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Kesempatan kita di awal bulan ini untuk saling mengingatkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tidak masuk kepada kelompok orang-orang yang merugi, yaitu beriman dan saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan penuh kesabaran. Peringatan Allah dalam surat Al-Asr itu menjadi landasan kita pada malam ini untuk saling mengingatkan satu sama lain agar jangan kita menjadi orang yang merugi di dalam kehidupan, terutama di saat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran. Janganlah hendaknya kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari curahan rahmat tersebut. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemalangan seseorang dakhala alaihi Ramadan thumma salakha. Masuk Ramadan kemudian Ramadan berlalu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Itu doa Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sampaikan pada malam tadi, awal malam Ramadan kita. Nah, pada malam ini kita lanjutkan bekal perjalanan kita melalui hari-hari dan malam-malam Ramadan. Peringatan malam ini dan nasihat atau tausiah kita ambilkan titik tolaknya dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 102, ayat 103 dan ayat 104. Ayat 103 dan ayat 104 dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah di situ, qul, katakanlah, manil mukhatab, siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang harus disampaikan oleh Nabi? Kata Allah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah kamu sekalian mau kami beritakan? Adakah mau kamu sekalian menerima informasi berita tentang apa? Al-akhsarin, yaitu orang-orang yang paling merugi. Merugi dalam hal apa? A'mala, di dalam amal yang mereka lakukan. Jikalau orang merugi karena tidak berbuat, tentu jawaban kita biasa saja, memang dia tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang diperingatkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang diminta kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat, kepada manusia, adalah orang yang berbuat tapi paling merugi. Dan ini tentu bukan perkara biasa. Tadi saya katakan kalau dia tidak berbuat merugi, wajar.
tapi ini sudah beramal. Namun dikatakan oleh Allah orang tersebut adalah al-akhsarin, orang yang paling merugi dibandingkan dengan yang lain. Siapakah mereka itu? Ayat 104 menjelaskan siapa orang-orang itu. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan kalamnya. Kalau orang belajar ilmu tafsir, ini adalah tafsir yang tertinggi. Kalau ulama membagi tafsir menjadi dua kelompok, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, ada tafsir dengan al-ma'thur, asar yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga di dalam aqwal perkataan para sahabat. Dan ada tafsir yang kedua, yaitu tafsir bil ra'yi, tafsir dengan analisa ijtihad. Nah, di dalam tafsir bil ma'thur yang tertinggi itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Setelah itu adalah tafsir yang benar. Kalau dikatakan dhalla itu sering kita terjemahkan dengan makna sesat. Kalau di dalam bahasa Arab kata dhalla artinya apa? Orang yang menempuh jalan tidak di atas jalan yang hak. Dhalla. Dhalla itu bisa disebabkan oleh yang pertama karena adamu ma'rifatil haq, karena tidak tahu dengan kebenaran itu sendiri. Bisa jadi belum sampai atau belum turun, maka itu juga disebut orang tersebut dhalla. Makanya Nabi SAW di dalam surat Ad-Duha dikatakan oleh Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka, dan ia menemukan engkau dalam keadaan dhallan. Jadi jangan dikatakan dhallan di situ dalam keadaan sesat sama dengan sesatnya Abu Lahab, tidak. Kenapa dikatakan Nabi ditemukan oleh Allah dalam keadaan dhallan? Kenapa? Karena belum lagi risalah diturunkan kepada beliau. Belum lagi dijelaskan mana yang hak dan batil kepada beliau. Wahyu belum lagi turun. Tetapi ada kategori dhalal yang kedua, yaitu adalah mail an tariqil haqqi ba'da bulugh ar-risalah atau ba'da usul bayan. Orang yang menyimpang dari jalan yang benar setelah sampai petunjuk kebenaran kepadanya. Ini kesesatan yang berbahaya. Jadi kalau orang tersesat karena tidak tahu, obatnya sederhana. Beritahu, kembali dia ke jalan yang hak, selesai masalah. Tapi kesesatan yang berat itu adalah setelah sampai yang hak kepadanya, tapi dia tidak mau menempuh jalan yang benar itu, tidak mau mengambil kebenaran tersebut, dan dia inadan bersikukuh, bersikeras kepala, terus berjalan di jalan yang tidak benar. Nah, jadi kalimat alladzina dhalla sa'yuhum ini, mereka-mereka yang tersesat usaha mereka. Makna tersesat di sini mana? Yaitu orang-orang yang telah sampai kepada mereka petunjuk tentang amal yang benar. Telah sampai kepada mereka arahan. Sudah sampai kepada mereka risalah dari Allah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Tetapi mereka menyimpang dari petunjuk itu.
lari dari jalan yang benar yang telah dibentangkan tersebut. Namun anehnya, walaupun mereka telah memilih jalan yang keliru, setelah dijelaskan kepada mereka, mereka malah menduga bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Nah, jadi yang paling merugi itu siapa? Orang yang sampai bayan penjelasan tentang yang hak, tentang amal, tentang kebenaran kepadanya, tapi dia ambil petunjuk yang lain, malah dia menyangka bahwa dia telah berbuat yang terbaik. Inilah orang-orang yang paling merugi. Petunjuk ada, tidak mau menerima, ambil jalan yang salah, tapi merasa paling benar. Nah, yang seperti ini, walaupun mereka jungkir balik beramal, tetapi dalam kondisi yang demikian, mereka tidak akan mendapat keberuntungan. Bahkan, kata Allah, orang tersebut termasuk kelompok apa? Al-akhsarin. A'mala yang paling merugi dalam beramal.